ada teman yang lain di sisi kita. Temannya, jangan sampai di sebelahnya itu ada teman yang lain. Khawatir di situ timbul yang namanya ketersinggungan. Kemudian juga kita tidak boleh terlalu ta'zim kepada seorang sehingga bisa membuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Dalam artian, kadang ada seseorang terlalu ta'zim kepada orang lain, baik ta'zimnya seseorang tersebut faktor antara murid dengan guru maupun faktor antara bawahan dengan atasan. Ya, semisal bawahan dengan atasan di sini ya semisal kayak kepala desa terhadap bupatinya, kepala desa terhadap camatnya, camat terhadap bupatinya. Bukan berarti di sini kita itu tidak diperbolehkan untuk ta'zim kepada mereka. Tetap wajib untuk ta'zim, sebagai bawahan tetap wajib ta'zim kepada mereka. Cuma setidaknya jangan sampai ketakziman kita bisa memutus kita untuk bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Dalam artian, kalau sekiranya takzimnya kita di sini, makanya kita itu oleh Kanjeng Nabi diperintah dalam artian la ta'ata, kita tidak boleh taat kepada siapapun kecuali terhadap Allah. Siapapun itu yang menyuruh kita boleh ta'zim kepada atasan kita, wajib kita sebagai rakyat wajib ta'zim kepada atasan kita. Kenapa? Karena ada hadis Kanjeng Nabi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita itu diwajibkan taat kepada Rasul tidak ada ati'ullah wa dawuhnya Kanjeng ati'ullah, kita itu wajib taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah, kemudian setelah itu wa ulil amri minkum, pemerintah kita. Rasulullah sudah tidak ada, kita wajib taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Kalau Rasulnya sudah tidak ada, wa ulil amri minkum, pemerintah kita. Termasuk kita ta'zim kepada guru kita, itu wajib, hukumnya wajib. Cuma kalau pemerintah tersebut atau guru tersebut yang ada di atas level kita, di situ memerintahkan kita untuk maksiat kepada Allah, untuk durhaka dengan Gusti Allah, walaupun itu seorang pemerintah yang difirmankan oleh Allah, ataupun itu adalah seorang guru sebagai panutan kita. Tapi kalau kita dianjurkan kita untuk maksiat kepada Allah, untuk melanggar peraturan Gusti Allah, maka siapapun mereka kita tidak wajib untuk mengikuti. Itu keistimewaannya. Makanya di sini sama oleh Gusti Kanjeng Nabi, di sini dipertegas wala tatawafum 'alan nas fatangqutu anka khairatud dunya wal akhirah. Intinya seperti itu. Sampai saya teringat debunya almarhum Abah, almarhum Ki Haji Abdul Basir Abdul Haq. Beliau
sering kali ketika beliau ngirim saya, baik ketika saya mondok di Sidogiri maupun ketika saya mondok di Sukorejo, beliau pasti setiap beliau ngirim pasti memberi nasihat-nasihat kepada saya. Dan salah satu nasihat beliau yang ada kaitannya dengan tema pada pagi hari ini ialah nasihat beliau itu, "Jong, apa seengko beli kebeen mon sakiran bener toroen jong." Dauhnya Abah, "Jong, kamu itu wajib mengikuti apa yang sudah Abah perintahkan ke kamu, selagi perintahnya Abah ini benar. Tapi Jong, mon engkau salah Jong, tekan kok riah ring tuan ben tak oleh noro engkau Jong." Artinya, tapi kalau saya salah Jong, baik salah secara agama maupun salah secara pemerintahan, walaupun saya ini orang tuanya kamu Jong, kamu tak boleh narok saya, kamu tidak boleh ikut saya. Ini prinsip sebenarnya, prinsip bagi kita sebagai panutan bagi kita. Beliau mengajarkan kepada kita, walaupun beliau itu adalah orang tua dari saya, tapi beliau menegaskan, apa yang saya perintahkan ke kamu itu mon bener toroen Jong, tapi mon salah Jong, tekan engkau ring tuan bencek norok engkau, bencek toroen engkau, gitu. Artinya beliau ketika beliau memerintahkan sesuatu kepada kita selaku anak-anaknya, selama peraturan tersebut itu memberi manfaat kepada kita selaku anak-anaknya, kita wajib mengikuti apa punya beliau. Tapi perintah beliau, dan alhamdulillah sampai beliau beliau enggak pernah memerintahkan ke kami untuk memerintahkan sesuatu yang melenceng dari syariat maupun melenceng dari melenceng dari peraturan-peraturan pemerintahan. Beliau tidak pernah. Maka dari itu, di sini sebenarnya prinsip bagi kita selaku santri dari beliau, selaku anak dari beliau, untuk memegang teguh prinsip-prinsip tersebut. Jangan sampai kita itu salah prinsip. Prinsip yang benar ya seperti ini, mon bener toroen, yang mon tak bener ya cek toroan, seperti itu. Ada dia mursal kalian lagi. Tekan saya walaupun saya pengasuh di sini, walaupun jabatan secara struktural saya pengasuh di sini, tapi sejatinya saya di sini mengabdi kepada almarhum Ki Abu Bakar. Walaupun secara struktural saya di sini adalah sebagai pengasuh, sebagai struktural paling tinggi di kepesantrenan, tapi kalau apa perintah saya di sini itu menyalahin terhadap syariat, menyalahin terhadap peraturan yang ada, kalian gak boleh ikut saya. Seperti itu. Inilah yang dijadikan pedoman prinsip bagi kami, melihat pengalaman kami bersama almarhum Abah. Semisal saya nyuruh kalian, Jong, kamu Jong, kamu masih jomblo Jong, coba nyari pacar binian Jong. Nggak boleh kalian ya, nggak boleh. Nanti pas kebealasan, engkau oleh tubuh diri kia selalu nyari pacar kemudian ya, nggak boleh ya. Walaupun saya statusnya sebagai pengasuh, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Pertama menyalahin syariat, yang kedua menyalahin peraturan pesantren. Walaupun saya statusnya sebagai pengasuh, ya
Tidak boleh kalian ikut apa ya, ocak kepada saya. Jong, misal saya bilang kalian, jong, ben kantang anak buah jong, bentang kantang anak buah ben, kok beci ke ruah jong, ben kok tu beci kian ke ruah, enggak ben mon ben mak semak ke ruah, iko petinga bin kok ben. Nah, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Mal kayak siapa? Nah, ada Ari A1. Mana orangnya? Ada dong? Enggak. Nah, misal saya beci ke Ari, ya, beci karena masalah, meler, ya, meler. Saya pas bilang ke Sam, kamu Sam, ini Sam, Ari ini cik masolan Samnya. Nget orangnya itu Sam, nget lah cik siapa Samnya ya, cik siapa? Enggak, mon nyapa ke Ari itu enggak. Cota bingkok deking misal. Walaupun saya sebagai pengasuh di sini, tidak boleh Sam, haram Sam itu ngikutin perintah saya. Kenapa? Karena perintah saya menyalahi syariat. Apa syariatnya? Kita tidak boleh apa ya? Kita tidak boleh apa ya? Tidak boleh ya bermusuhan seperti itu ya, tidak boleh. Artinya siapapun mereka, kalau mengarahkan kita untuk dekat dekat pangeran, untuk dekat dekat peraturan yang ada, baik peraturan pemerintah maupun peraturan pesantren, siapapun mereka, kita tidak boleh ikut terhadap mereka. Itu prinsip. Karena sudah ada ya la ta'ata, ya kita tidak boleh taat kepada siapapun kecuali kepada Allah. Siapapun mereka, setinggi apapun jabatan mereka, tidak boleh. Kalau sekiranya mengantarkan kita untuk apa? Mengantarkan kita untuk apa ya? Untuk dekat dekat pangeran, tidak boleh. Apalagi korek-rehe ya. Sekelas kiai saja nggak boleh, apalagi sekelas pengurus. Pas nasmanasen, ya telpot mare itu ya. Kan iya. Janganlah kalian menjadi provokator di pesantren. Jangan sampai kalian para santri di sini, saya tak rida kalian menjadi provokator. Wallahi billahi saya tak rida dunia akhirat dek ilmu yang kalian peroleh selama di pesantren. Kalau kalian menjadi provokator di pesantren, zaman tidak tak pernah di pesantren jika ada orang seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Wala tumazikin nas, dan jangan kau merusak. Mazik di sini artinya ya merobek-robek ya. Wala tumazikin nas, dan jangan kau merusak akan manusia. Di sini ada terusannya, kalau di syarahnya ada terusannya di sini. Bilisanika, dengan lisanmu. Lagi-lagi lisan ya, lisan bahaya lisan ini. Jangan sampai kita itu merusak seseorang sebab lisan, sebab faktor lisan kita. Bahaya ini, lisan sangat bahaya sekali. Kalian punya teman Abu Saki itu biasanya mencari tukang perintahan itu ya, Abu Saki bibir pepes biasanya itu ya. Bibir pepes berarti ceremi itu ya, pacuan itu ya. Coba dah, penting lagi coba ya. Mungkin lagi ya. Berat kali saya penting. Mungkin batas kalian itu berceremi, ya itu konslet berarti itu ya. Coba dah, dengerin kalau mau dikancah. Kalau punya teman setelah ini habis lagi bibir mendak tetes itu ya. Kenapa? Teman dulu ya, saya nggak locet tahu sih ya, locet.
Cuma kalau seandainya ada yang punya bibir tetes tapi tak cermin, tak bertoloan, berarti itu termasuk limited edition ya. Langka 1001 di dunia seperti itu. Tapi realitanya kebenaran Jeremy biasanya ya. Jeremy peculuan biasanya gitu. Lantas apa yang akan diperoleh oleh manusia ketika seseorang itu merusak seseorang lain sebab dengan lisannya mereka? Fatuhazzikuka, maka akan merusak padamu, merobek maksudnya ya, merusak dengan cara merobek. Mazzik ya, mazzik robek lah, mazzako yumazziku. Kira benar apa anjing-anjing neraka? Kira benar apa anjing-anjing neraka yaumal kiamah, di hari kiamat, finnari, di neraka. Maka akan merusak padamu kilabun nar, apa anjing-anjing neraka yaumal kiamah, di hari kiamat, finari, di neraka nanti. Ya kalau kita itu di dunia sudah sering menyakiti hati orang lain, sering membuat sakit hati orang lain. Sakit hati ya, bukan patah hati ya. Beda, sakit hati, patah hati beda. Mohon sakit hati itu iya SAKN diikani ajain. Tapi kalau patah hati yang awalnya hatinya itu utuh menjadi patah, itu lain itu ya, konteksnya lain. Sama-sama diakhiri dengan hati, tapi diawali dengan kata yang berbeda ya, kata yang berbeda. Apa konsekuensinya bagi orang yang senang menyakiti hati orang lain? Ya kelak di akhirat, di hari kiamat nanti, mereka itu akan dirobek-robek oleh anjing-anjing neraka. Anjing ya. Ini yang bahasa ngetren sekarang, dan jangan sampai ngetren di Darul Muqtadiin ya. Anjing sih ya, tak resok. Enggak, cek tamakota itu kalian ya. Seranganu cuk sih. Tak resor. Ketemu seperti itu sanksi itu kadang seperti itu. Apa bahasa. Ada apa? Cuk sih. Ceknya mana coloknya ini saya. Enggak usah. Tak usah tamakota ya. Sadar diri itu, kalian sadar diri. Di mana rumahnya kalian? Di atas gunung rumahnya, ngocak cuk sih. Oh anjing sih. Seperti itu kata saya. Kalau saya biasa itu ya. Kalau saya biasa, tidak boleh bahasa anjing, asu sih. Berbaca ben kalian tak tahu. Tidak mau itu ngetren di pesantren, apalagi di sini saya tidak mau, saya tidak ridho bahasa gitu. Coba kalau ada apa-apa itu pegel kalian, astagfirullah gitu kan, coba ya cuk sih diawannya kayak gitu ya, cuk daus ya. Ada apa? Astagfirullah gitu, ganti coba. Sesuaikan dengan tradisi yang ada. Jangan mengikuti tradisi luar. Kalian statusnya apa? Sebagai santri. Otomatis etikanya juga harus sama seperti santri. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala? Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala? Wan-nasyitati nashta
wan nasyitati nashta, demi ya beberapa anjing. Demi beberapa anjing, nashton, dengan betul-betul merobek-robek. Suatu saat akan ada anjing yang ya maksudnya sudah betul-betul merobek-robek. Berarti di sini ya double kill katanya ya. Double kill. Berarti lakar ngamuk ongku, anjingnya itu ngamuk ongku nanti di neraka. Dicabik-cabiknya. Cabik-cabik itu. Hal tadri ma hunna ya Mu'ad, dawuhnya Kanjeng Nabi. Hal tadri ma hunna ya Mu'ad, hal tadri apakah engkau tahu? Ma hunna, siapakah mereka nasyitot ya Mu'ad, wahai Mu'ad? Hal tadri, apakah engkau tahu? Ma hunna, siapakah mereka nasyitot ya Mu'ad, wahai Mu'ad? Kultu, saya menjawab, ya Mu'ad menjawab di sini, Mahia bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Siapakah mereka? Ya demi bapak, ya anta engkau, wa ummi ya Rasulullah, dan demi ummi ya ummi saya ya Rasulullah. Nasyitot di sini ya. Cek. Nasyitot di sini beliau bertanya, Gusti Kanjeng Nabi bertanya, apakah engkau tahu? Apakah engkau tahu, Mu'ad, siapa yang dimaksud nasyitot di situ oleh Allah Ta'ala? Ya Mu'ad bertanya balik, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilabun finnar yanshutul lahma minal azmi. Kilabun finnar, adapun anjing-anjing di neraka. Yanshutu, ialah akan merobek, Allah makan daging, minal azmi, dari tulang. Ketika ditanyakan, kilabun, adapun anjing, finnar, di neraka, siapakah mereka? Nasyitot di situ adalah anjing-anjing yang ada di neraka. Yanshutul lahma, yanshutu ialah merobek, Allah makan daging-daging, minal azmi, dari tulang. Ketika ditanya kembali sama Mu'ad, siapa beliau wahai Rasul? Ya, sungguh saya tidak tahu mereka itu siapa. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, nasyitot di situ adalah kilabun finnar, anjing-anjing yang ada di neraka, di mana anjing-anjing tersebut itu kelak akan merobak, mengobrak-abrik, mencabik-cabik dagingnya seseorang. Dagingnya seseorang yang seperti apa? Yang tadi itu, seseorang yang sering menyakiti hati orang lain. Kalau orang sudah terbiasa menyakiti hati orang lain, maka tunggulah suatu saat di akhirat nanti dia akan dicabik-cabik oleh anjing neraka. Kadang orang sering menyakiti hati orang lain bukan hanya di akhirat, tidak menunggu di akhirat, di dunia pun kadang langsung diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji. Maka berhati-hatilah, semoga kita semua diselamatkan dari sifat yang bisa membuat semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang bisa mengakibatkan kita untuk sering menyakiti terhadap orang lain. Bahaya. Bagaimana kita itu harus punya prinsip, bagaimana setiap langkah kita
bagaimana setiap gerak-gerik kita yang sekiranya tak nyakenah orang lain. Kita harus punya prinsip di dalam diri kita, setiap gerakan kita, setiap perbuatan kita, usaha kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita lakukan, apakah perbuatan tersebut itu memberi manfaat ataukah memberi mudarat kepada kita. Setiap perkataan yang akan kita sampaikan, apakah perkataan itu bisa manfaat terhadap lawan bicara kita ataukah sebaliknya dapat menyakiti terhadap lawan kita. Di situ yang harus kita jadikan prinsip. Setiap perbuatan dan ucapan kita itu bagaimana tidak menyakiti terhadap orang lain. Kalau prinsipnya almarhum abah, cong usaha beenteti orang sebisa mapunga deka orang lain, mon bentak bisa mapunga deka orang lain, setidaknya bentak masosa deka orang lain. Jangan sampai beenteti orang saya seneng masosaan deka orang lain. Itu prinsipnya abah. Kalau prinsipnya saya, bagaimana kita sebagai seorang santri usaha setiap langkah kita usaha tidak menyakiti terhadap orang lain. Jadi dipikirkan dulu. Kita pikirkan dulu. Kita setiap langkah kita, gerak-gerik kita, ucapan kita pikirkan dulu apakah ucapan kita ini bermanfaat atau menyakiti terhadap orang lain. Itu harus difikirkan ya. Difikirkan. Pas ceplos ya. Mana bentai itu pas ceplos difikirkan terlebih dahulu. Makanya kan ada dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi, "Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu." Barang siapa yang banyak bicaranya, maka pasti banyak lupanya, banyak salahnya. Ngepek cepek malah fotalopod gitu ya. Tapi mau dek bentanya sekali bentah berbobot kadang gitu ya. Kultu saya bertanya, ya Mu'ad di sini bertanya, sahabat Mu'ad bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya di sini ya monggo itu ya, wallahi seperti itu ya. Demi bapak engkau dan ibuku ya Rasulullah. Itu maksudnya. May yutiku hadhil khisal wa may yanju minha. May yutiku hadhil khisal, siapakah orang yang kuat hadhil khisal atas perkara-perkara ini? May yutiku, siapakah orang-orang yang kuat hadhil khisal akan perkara-perkara ini? Siapakah orang yang kuat hadil khisal akan perkara-perkara ini, akan peristiwa yang tadi dijelaskan tadi itu. Wa may yanju minha, dan siapakah orang yang selamat minha dari hadil khisal. Wa may yanju, dan siapakah orang yang selamat minha dari hadil khisal. Sahabat Mu'ad bertanya lagi ya. Tadi yang dijawab, siapakah nasyitat itu wahai Rasulullah? Nasyitat itu Mu'ad, punya Kanjeng Nabi, kilabun minar, anjing-anjing yang di neraka yang emang ditugaskan untuk mengobrak-abrik ya daging manusia yang sering menyakiti terhadap orang lain. Kemudian sahabat Mu'ad bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang kuat nanti menghadapi hal tersebut, dan siapakah yang selamat dari hal tersebut? Maksudnya siapakah orang yang kuat menghadapi apa ya? Siapakah orang yang kuat menghadapi terhadap peristiwa tersebut wahai Rasulullah? Artinya orang itu kelak akan dicabik-cabik dagingnya, akan diobrak-abrik dagingnya oleh anjing-anjing neraka dengan catatan
orang tersebut ketika di dunia sering menyakiti hati orang lain. Pertanyaannya, siapakah, mungkin kita selaku manusia, mungkin kita mustahil seandainya kita tidak pernah menyakiti orang lain. Setidaknya kita itu bisa membatasi, setidaknya kita itu bisa mengurangin terhadap terhadap perkataan kita yang bisa menyakiti terhadap orang lain. Kalau tidak pernah menyakiti sama sekali, mustahil seperti itu ya. Karena kita manusia itu kuadratnya itu mahlul khata' wan nisyan, tidak akan luput dari yang namanya kesalahan dan lupa. Itu sudah kuadrat manusia seperti itu, tak bisa dipungkiri sama kita itu. Lantas setidaknya kita itu bisa mengurangi. Yang ditanyakan Sayyidina Mu'ad, yang ditanyakan oleh sahabat Mu'ad di sini, ya seperti itu. Siapakah orang-orang yang kuat wahai Rasul? Siapakah orang-orang yang selamat wahai Rasul dari siksaan-siksaan tersebut, dari kejaran anjing-anjing tersebut? Apa dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi? Qala, menjawab siapa Kanjeng Nabi Muhammad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innahu, sesungguhnya sesungguhnya orang tersebut. Siapakah orang yang nanti akan diselamatkan oleh Allah dari dari kejaran anjing-anjing yang terkutuk itu ya. Siapakah mereka? La yasirun, sesungguhnya mempermudah, alaman atas seseorang, yassarallahu alaih, maka akan mempermudah hu akan man Allahu, siapa Allah, alaihi atas man. La yasirun, sesungguhnya mempermudah, alaman atas seorang, yassarallahu, yang mempermudah hu akan man Allahu, siapa Allah, alaihi atas man. Innama yakfika, hanya saja mencukupkan terhadapmu min dalika, akan hal tersebut. Ya intinya di sini adalah siapakah orang yang bisa selamat dari kejaran-kejaran anjing tersebut, kejaran-kejaran anjing yang terkutuk, yang diperintah oleh Allah untuk mencabik-cabik daging manusia nanti di akhirat, di neraka. Siapakah yang selamat? Merekalah orang yang sering mempermudah terhadap urusan orang lain. Barang siapa yang sering mempermudah urusan orang lain, maka dirinya akan dipermudah langsung oleh Allah. Sama seperti istilahnya para alim ulama, man khaddama khuddima. Sapa-sapa orang seniat aladinin, maka orang riah bekal eladinin. Barang siapa yang niat di pesantren, niat betul-betul niat ngeladini, semisal seperti pengurus, seperti ketua kamar, niat betul ada di pesantren, dia memfokuskan betul amanahnya dia sebagai seorang santri yang ditunjuk oleh kiainya sebagai pengurus, sebagai ketua kamar. Dia itu memantapkan dirinya. Jabatan ketua kamar bukanlah tidak mereka jadikan sebagai simbol utama, tapi yang dijadikan tujuan utama adalah niat ngaladinin santren Ki Abu Bakar. Kalau kita di sini sudah niat ngaladinin santren almarhum Ki Abu Bakar, secara otomatis kita itu akan langsung eladinin oleh Allah. Eladinin berupa apa? Baik di rezekinya, ketenangannya. Semuanya itu man khaddama khuddima. Sapa-sapa orang se aladinin, maka orang dia secara otomatis bakal eladinin sareng pangeran. Barang siapa yang bisa melayani seseorang,
Dalam tanda kutip melayani di sini adalah pengabdian seorang murid terhadap gurunya atau seorang hamba kepada Tuhannya. Di situ khuddima, maka Allah lah yang langsung akan melayani terhadap orang tersebut atau kepada kita ya. Makanya setiap aktivitas kita di sini niat ngabdi ya. Ngabdi untuk pesantren. Seperti itu. Sehingga kalau kita sudah mempermatangkan niat kita, maka kita akan dijaga, akan ditanggung oleh Allah Ta'ala. Innama yakfika, hanya saja mencukupi kepadamu min dzalika dari hal tersebut apa? Antuhibba linnas, ini konsepnya ya. Antuhibba, agar engkau senang linnas terhadap manusia. Antuhibba linnasi, agar engkau senang linnasi terhadap manusia. Ma akan sesuatu tuhibbu linafsika, ma akan sesuatu tuhibbu yang engkau suka linafsika untuk dirimu. Antuhibba, agar engkau senang linnasi terhadap manusia, ma akan sesuatu tuhibbu yang kau senang, yang kau suka linafsika untuk dirimu. Watakrahu, dan engkau tidak suka hu akan ma lahum untuk mereka. Watakrahu, dan engkau tidak suka lahum hu terhadap ma lahum untuk mereka. Ma akan sesuatu takrahu yang engkau tidak suka linafsika untuk dirimu. Watakrahu, dan kau tidak suka hu akan malahum untuk, ya bukan lahu untuk ma ya. Bukan hunya itu bukan hu domir, bukan asli itu ya. Watakrahu, dan kau tidak suka lahum untuk mereka ma akan sesuatu takrahu yang tidak engkau suka linafsika untuk dirimu. Hunya itu bukan hu domir, bukan, tapi hu asli karoha. Watakrahu, dan kau tidak suka lahum untuk mereka ma akan sesuatu takrahu yang engkau tidak suka linafsika untuk dirimu. Ini konsep lagi ya, konsep dari Kanjeng Nabi. Bagaimana cara mengetahui setiap langkah kita, setiap ucapan kita itu apakah menyakiti terhadap orang lain ataukah tidak? Konsepnya mudah. Apa konsepnya? Antuhibba linnas ma tuhibbu linafsika. Usaha kita menjadi seseorang, usaha ya apa yang kita senangin secara otomatis akan disenangin oleh orang lain. Apa yang membuat kita itu senang melakukan sesuatu, maka secara tidak langsung itu juga akan senang terhadap diri orang lain ya. Sebaliknya, melakukan sesuatu yang membuat tidak senang untuk diri kita sendiri, secara otomatis kalau itu dilakukan untuk orang lain, secara otomatis orang lain juga tidak akan senang. Semisal contoh pertama, antuhibba linnas ma tuhibbu linafsika. Contoh yang pertama di sini, semisal kayak kalian, anggap kalian santri. Santri bagaimana? Mohon beda kiriman, seneng kan ya? Senang ada kiriman, temannya kiriman, pas dikasih nasi kan senang, tak pakai luang, belincin tak pakai luang kan ya, nyaman beda kiriman ya, belum pasti datang ya, berapa, pas kalian kamar lain, kamar sebelah, pas tepak ke kamar yang termasuk dari jauh-jauhnya, dari Parseh, dari mana, sehingga kirimannya sabulan sekalian bekabit ya, tepak saya pungatan landingan ben minggu. Benikun pun minggu beda sebenarnya ya. Benar kirimannya ya. Suruh nemu ya. Di sini pun saya beda ya. Kirim benar ya. Selain itu seminggu minimal. Di sini benar beda saya kirim. Nyaman teti laundryan ya. Yang tuan teti laundry sama kalian ya. Ya. Misal kalian ngasih nasi ke temannya, kalian makan nasi, ada nasi kalian makan, seneng kalian kan makan nasi kan,
Kemudian sama kalian nasi itu diberikan kepada orang lain. Intinya, konsepnya apa yang membuat kita senang secara otomatis akan senang kita berikan terhadap orang lain. Dan apa yang membuat kita tidak senang secara otomatis itu juga akan membuat orang lain tidak senang. Misal kalian ya benci kepada seorang, misal bagian yang jerajanya nih pengurus, lagi-lagi Hisam ya, semisal Hisam karena sebagai ketua keamanan, Hisam sebagai ketua keamanan benci ya, benci ke Nabil apa bukan Abil mana Abil, ada Abil, nah iya peti itu mana orangnya, hati etek deh kiamannya diri beci Hisam beci ke Abil, tedung malolo Abil nyanyi sekoni sidang sia nyanyi sekoni jong najong sia celok Hisam latek madete Hisam ini keni itu yang pada najem kate itu ya ya Hisam itu wanggil Abil, oh iya pada keni yang masuk lagi ya jadi keni tak ngabus kak Ben TV contoh sama ya, contoh sama. Kalau kenyataan ya tidak tahu lagi sama ya. Sama beci Kabil ya, sama beci Hisam tuh beci Kabil celok sidang sia cak kocain ya. Cak kocain ya. Yang namanya Abil ya ke ate. Kenapa? Sidang malolo bi Hisam ya. Sidang malolo bi Hisam. Ke ate. Ya, sama juga. Ya Hisam juga sama. Ya apa ya? Hisam itu nyakein ke Abil, secara otomatis saya merasa tersakiti ya Abilnya di situ. Abilnya kenapa? Ya karena ada di bawah derajatnya. Abil saya ngocak tak bisa, ya tak berkutik. Kenapa? Ustadz Hisam soalnya sih. Ya. Lawanku Ustadz Hisam tidak bisa. Sehisam dek marete juga ya, dek marete. Oh jangan ngojain dek marete. Nyidang nyinyik sekoni nyidang sia. Nyapo kala tak sepur kepe. Nyidang semisal, misal. Nah itu kan menyakiti ke Abil di situ. Apa perbuatannya Hisam menyakiti ke Abil, cuma Abil tidak bisa berbuat. Ternyata Hisam masuk lakian berjen berjamaah tak berjamaah. Temu bi saya ya. Temu bi saya. Ojak kojaen pamari bi saya. Tak pernah boleh ya. Semisal ya. Ayo mak mental benikun kerupuk, mental PY ini ya. Suruh kikir ke Abil cek pentra ya Hisam ini. Selang kikirin saya boleh ya. Tak pernah di sini. Semisal contoh itu ya. Mental PY sama itu contoh ya, contoh itu. Contoh artinya perbuatan kita yang membuat sakit orang lain itu jangan sampai kita lakukan. Kenapa? Karena belum tentu ya, karena prinsipnya seperti itu. Apa yang membuat kita menyakiti terhadap orang lain secara tidak langsung, kalau kita ada di posisi mereka, kita itu juga akan tersakiti. Itu konsep hidup sudah ya. Konsep hidup seperti itu. Dan ini bukan bahasa saya ya. Ini bahasanya Kanjeng Nabi. Takut ada yang baper nanti ya. Ada yang baper. Sangkunin saya yang baik tanda. Ini firmannya, ini dauhnya Kanjeng Nabi ini ya. Dauhnya Kanjeng Nabi. Tidak boleh seperti itu. Intinya bagaimana kita sebagai manusia, bagaimana kita sebagai seorang santri, usaha setiap langkah kita, usaha setiap perkataan kita jangan sampai menyakiti terhadap orang lain. Karena belum tentu ketika kita menyakiti orang lain, belum tentu ketika kita disakiti, belum tentu kita kuat ya. Belum tentu. Nah, karena itu sudah kuadrat
kuadrat itu sudah kuadrat manusia seperti itu. Jangan kita itu hanya berpikir kita itu bisa menyakiti orang lain, tapi kita itu harus berpikir bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Prinsipnya itu pegang dah. Cong usaha ben. Kita sebagai seorang santri usaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, maka secara tidak langsung jangan sampai kita itu menyusahkan terhadap orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang senang masosaan dekat orang lain. Itu prinsipnya almarhum pegang itu ya. Walaupun kata-katanya itu hanya simple seperti itu, tapi manfaatnya sangat besar sekali, isinya padat. Walaupun kata-katanya sedikit, tapi isinya berbobot gitu ya. Berbobot. Ya kalau ngocak bobot, dosa lihat ke Rifki ya. Bobot lihat ke Rifki kalian. Hisam ini. Dosa lihat ke Rifki sama ya. Mulanya bilang berbobot pas lihat ke Rifki. Jangan sam. Daki ya kan tuh mari tak ketondo ki ya. Faidan, oleh karena itu adapun kau ya Mu'ad, faidan anta, oleh karena itu engkau ya Mu'ad wahai Mu'ad, qad salimta, engkau telah selamat wahai Mu'ad. Qad salimta, engkau telah selamat wahai Mu'ad. Qala Khalid bin Ma'dan wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.